Kabut tipis turun pelan di desa Girilaya saat matahari tenggelam di balik perbukitan. Bau malam panas dari pabrik batik tua milik Pak Wiryo menyebar sampai ke jalan utama. Bangunan itu berdiri sejak zaman kakeknya. Dindingnya kusam, atapnya hitam oleh asap tungku bertahun-tahun. Malam itu, suasana terasa berbeda. Para pembatik yang biasa lembur justru pulang lebih cepat. Beberapa perempuan terlihat pucat, tangan mereka gemetar meski udara tidak dingin. Di ruang utama, hanya tersisa satu orang, Sari, pembatik paling senior. Ia duduk di depan kain putih panjang yang belum bermotif. Canting di tangannya menetes pelan, tapi bukan malam. Merah. Sari terdiam, nafasnya memburu. "Ini bukan pewarna," bisiknya. Tetesan itu mengalir membentuk garis sendiri di atas kain. Sari mencoba menarik tangannya, namun jari-jarinya kaku, seperti ada yang menggenggam dari balik kain. Tiba-tiba, krek. Pintu kayu terbuka. Pak Wiryo masuk dengan langkah berat. Tubuhnya tinggi, wajahnya keras, sorot matanya tajam seperti orang kurang tidur. "Kamu belum pulang, Sari." Sari menoleh cepat. "Pak, ini kainnya bergerak sendiri." Pak Wiryo mendekat. Ia melihat motif merah yang terbentuk tanpa pola jelas. Wajahnya langsung berubah tegang. "Siapa yang mulai kain ini?" tanyanya pelan. "Belum ada, Pak. Masih kosong dari tadi siang." Pak Wiryo terdiam lama. Tangannya menyentuh kain itu hati-hati, seolah takut. Lalu ia berbisik sangat pelan, hampir tak terdengar. "Parang Jiwo." Sari tidak mengerti. "Apa, Pak?" Pak Wiryo segera menarik tangannya. "Tidak apa, kamu pulang saja. Kain ini biar saya yang urus." Nada suaranya tegas, tapi ada getar yang tak bisa ia sembunyikan. Sari buru-buru pergi. Begitu pintu tertutup, ruangan jadi sunyi. Hanya suara tungku dan tetesan cairan dari ujung canting. Pak Wiryo menatap kain itu lama. Motif merah kini membentuk pola seperti mata. Puluhan menatap balik ke arahnya. Tiba-tiba, lampu bergoyang. Angin dingin berhembus meski jendela tertutup. Dari balik kain muncul bayangan seseorang, tinggi, kurus, rambut panjang menjuntai. Pak Wiryo mundur satu langkah. "Belum waktunya," gumamnya. Bayangan itu menempel di kain, lalu perlahan hilang, menyisakan bau anyir. Pak Wiryo langsung menggulung kain tersebut, mengikatnya kuat dengan tali hitam, lalu membawanya ke ruang belakang, ruang yang tak pernah dimasuki pekerja. Di sana terdapat lemari kayu tua penuh kain kuno berdebu. Ia membuka salah satu rak. Puluhan kain bermotif sama tersimpan rapi, motif yang mirip dengan yang baru muncul. Semua berwarna pudar, kecuali satu di tengah, yang merahnya masih segar seperti darah baru. Pak Wiryo berbisik pelan. "Kenapa bangun sekarang?" Belum sempat ia menutup lemari. Berak. Dari luar terdengar suara benturan keras. Ia bergegas keluar. Di halaman pabrik, seorang penjaga malam tergeletak kaku. Matanya melotot, mulutnya terbuka seperti ingin berteriak, tapi tak sempat. Di dadanya, terlukis motif batik merah, sama seperti di kain tadi. Pak Wiryo menelan ludah. Tak lama, suara mobil berhenti di depan gerbang. Turun seorang pria tua berkacamata hitam, Pak Dharma, rival bisnisnya. Mereka saling tatap dalam diam. Pak Dharma tersenyum tipis. "Sudah mulai ya, Wiryo?" Pak Wiryo mengepalkan tangan. "Kamu yang kirim ini." Pak Dharma melirik penjaga yang mati. "Kalau aku bilang bukan, kamu percaya?" Hening beberapa detik. Angin malam bertiup lebih dingin. Pak Wiryo mendekati Sari. Suaranya rendah namun tajam. "Motif itu milik keluargaku. Jangan coba bangunkan lagi." Pak Dharma tertawa kecil.
Kamu masih menganggap itu warisan, katanya. Padahal kamu tahu, itu segel. Jantung Pak Wiryo berdegup keras. Aku sudah menguncinya puluhan tahun, tapi kamu serakah, produksi ulang motif terlarang demi pesanan luar negeri. Pak Wiryo membalas dingin. Bisnisku bukan urusanmu. Pak Dharma mencondongkan wajah. Kalau segelnya terbuka, yang keluar bukan cuma santet kiriman. Pak Wiryo menatap tajam, mengancam. Bukan, kata Pak Dharma sambil tersenyum lebar. Mengingatkan, karena kalau makhluk di balik motif itu bangun, dia akan menagih darah dari dua keluarga kita. Petir menyambar di jauhan. Untuk sesaat, bayangan di tanah membentuk pola batik panjang, melilit kaki mereka. Pak Dharma berbalik menuju mobilnya. Sebelum masuk, ia berkata tanpa menoleh, "Perang lama kita belum selesai, Wiryo. Dan kali ini, yang jadi tumbal bukan pekerja." Mobilnya pergi meninggalkan debu. Pak Wiryo berdiri kaku. Di belakangnya, dari dalam pabrik, terdengar suara kain diseret, panjang, berat. Ia menoleh perlahan. Pintu ruang produksi terbuka sendiri. Dari dalam, kain putih panjang menjulur keluar, bergerak seperti ular. Motif merahnya kini jelas. Mata, puluhan mata, menatap bersamaan. Pak Wiryo berbisik gemetar. Segelnya benar-benar lepas. Angin berputar kencang, lampu padam, dan dari kegelapan terdengar bisikan banyak suara menyatu. Kami sudah kembali. Bab 1 berakhir dengan satu kenyataan mengerikan. Perang santet antar bos batik bukan baru dimulai, melainkan sesuatu yang dulu mereka bangkitkan dan gagal mereka kuburkan kembali. Hujan turun sejak subuh, membuat halaman pabrik batik Pak Dharma becek dan berbau tanah basah. Asap dari cerobong bercampur kabut, menciptakan suasana suram yang menekan dada. Biasanya, tempat itu ramai suara pekerja. Namun, pagi itu berbeda. Beberapa orang berkumpul di dekat ruang pewarnaan, berbisik cemas. Wajah mereka pucat, seperti melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Pak Dharma datang tergesa. Payungnya bahkan belum sempat dilipat. "Ada apa?" tanyanya tegas. Tak ada yang langsung menjawab. Mandor tua bernama Joyo maju pelan. Suaranya serak. "Pak, bak pewarnaan sebaiknya panjenengan lihat sendiri." Pak Dharma langsung melangkah masuk. Ruang pewarnaan biasanya panas dan penuh uap warna, tapi kali ini terasa dingin, menusuk tulang. Di tengah ruangan ada 3 bak besar berisi cairan pewarna. Bak pertama, normal. Bak kedua, juga. Namun bak ketiga membuat langkahnya berhenti. Airnya hitam pekat. Bukan biru, bukan coklat. Hitam seperti lubang tanpa dasar. Bau busuk menyengat. "Siapa yang ganti campuran?" tanya Pak Dharma tajam. "Tidak ada, Pak," jawab Joyo cepat. "Semalam masih merah sogan seperti biasa." Pak Dharma mendekat. Permukaan cairan itu bergelombang pelan, padahal tak ada yang menyentuh. Tiba-tiba, blup, sesuatu muncul dari dalam. Rambut, hitam panjang, basah, mengapung. Seorang pekerja perempuan menjerit, "Astagfirullah!" Pak Dharma menahan mereka. "Jangan dekat." Rambut itu bergerak sendiri, berputar seperti mencari arah. Lalu perlahan, wajah pucat muncul dari dalam bak. Perempuan tanpa mata. Mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar untuk manusia. Beberapa pekerja lari keluar sambil menangis. Pak Dharma mundur setengah langkah, tapi tetap berdiri. Makhluk itu membuka mulut. Air hitam muncrat keluar, jatuh ke lantai, berubah jadi cairan merah kental. Darah.
Lalu tubuhnya tenggelam lagi, menghilang seolah tak pernah ada. Ruang itu sunyi total, hanya suara tetesan cairan. Joyo gemetar. "Pak, ini kiriman santet." Pak Dharma menggeleng pelan, wajahnya tegang. Bukan santet biasa. Ia mengambil gayung, menyiduk sedikit cairan hitam itu, lalu menuangnya ke lantai. Cairan itu bergerak sendiri, membentuk motif. Batik Parangjiwo. Nafas Pak Dharma tertahan. "Wiryo," gumamnya. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, teriakan terdengar dari luar. Pak Dharma!" Seorang karyawan berlari masuk, panik. "Ada yang meninggal di gudang kain." Mereka semua bergegas ke sana. Gudang itu gelap, hanya diterangi lampu redup. Bau malam dan kain basah memenuhi udara. Di tengah ruangan seorang pria tergeletak, Bagas, pencelup kain termuda. Tubuhnya kaku, kulitnya pucat kebiruan. Namun yang paling mengerikan, di sekujur dadanya terlukis motif batik merah seperti dibakar dari dalam kulit. Joyo berbisik lirih. Sama seperti kejadian di pabrik Pak Wiryo. Pak Dharma menatap tubuh itu lama. Tangannya menggepal. "Dia bukan target," katanya pelan. "Lalu kenapa jadi korban, Pak?" tanya mandor. Pak Dharma tak langsung menjawab. Ia membuka kain penutup wajah Bagas. Mata pemuda itu melotot, tapi di bola matanya ada pola kecil motif batik berputar, seolah hidup. Pak Dharma mundur cepat-cepat. "Ini bukan serangan ke kita, ini tanda." "Tanda apa?" Pak Dharma menatap semua pekerjanya satu persatu. "Segel yang dulu kami kunci mulai retak. Dia butuh darah untuk bangun." Suasana makin mencekam. Hujan di luar tiba-tiba berhenti. Sunyi. Lalu dari tumpukan kain di sudut gudang, terdengar suara gesekan. Serat, serat. Semua menoleh. Salah satu gulungan kain bergerak sendiri, jatuh ke lantai. Terbuka perlahan. Di permukaannya muncul motif baru, bukan digambar, tapi timbul seperti urat hidup. Motif itu membentuk dua wajah, Pak Wiryo dan Pak Dharma, dengan mata terpejam, seperti mayat. Seorang pekerja jatuh pingsan. Joyo gemetar. "Pak, ini ramalan kematian." Pak Dharma menatap kain itu tanpa berkedip. Lalu ia berlirih namun pasti. Perang ini bukan lagi soal bisnis. Ia menoleh ke arah pintu, seolah melihat sesuatu jauh di luar sana. Wiryo pasti juga sudah lihat tanda yang sama. Tiba-tiba, angin kencang masuk membuat seluruh kain bergoyang liar. Suara bisikan memenuhi gudang. Pelan, banyak, saling tumpang tindih. Darah pertama sudah kami ambil. Lampu meledak. Gelap total. Dalam kegelapan itu, Pak Dharma masih berdiri, nafasnya berat. Ia akhirnya berbisik kepada dirinya sendiri. Kalau memang harus perang lagi, kali ini aku yang akan mengakhirinya. Di lantai, cairan hitam dari bak pewarnaan merembes masuk ke gudang. Merayap, menuju tubuh Bagas, lalu menyerap kembali ke motif di dadanya, seolah mengambil sesuatu yang belum cukup. Bab 2 berakhir dengan satu kepastian mengerikan. Korban pertama sudah jatuh. Namun makhluk di balik motif Parangjiwo masih lapar. Langit malam menggantung gelap tanpa bintang ketika Pak Dharma duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu minyak di meja berkedip pelan, membuat bayangan di dinding bergerak seperti makhluk hidup. Sejak kematian Bagas pagi tadi, pabrik diliburkan. Tak ada pekerja berani kembali.
Suasana sepi justru membuat pikirannya semakin bising. Di hadapannya tergeletak sebuah kotak kayu tua berukir aksara Jawa kuno. Kotak itu baru saja diambil dari gudang rahasia yang bertahun-tahun ia kunci. Tangannya ragu saat membuka pengait besinya. Klik. Tutupnya terangkat pelan. Di dalamnya terbaring sebuah canting emas, berkilau redup meski tanpa cahaya kuat. Ukirannya rumit, menyerupai sulur tanaman bercampur bentuk wajah menjerit. Pak Dharma menatap lama. Sudah waktunya kupakai lagi, gumamnya. Ia teringat pesan dukun tua yang memberinya benda itu puluhan tahun lalu. Canting ini bukan alat, tapi perjanjian. Pak Dharma menghela napas panjang, lalu mengambil selembar kain putih kosong. Ia duduk di kursi pembatik, sesuatu yang sudah lama tak ia lakukan sendiri. Di mangkuk kecil, ia menuang malam panas. Aneh, cairannya mendidih sendiri tanpa dipanaskan. Pak Dharma mengernyit, tapi tetap mencelupkan ujung canting emas itu. Saat ujungnya menyentuh malam, terdengar suara lirih, seperti bisikan perempuan. Ia menahan nafas, lalu mulai menarik garis pertama di kain. Goresannya halus, terlalu sempurna, bahkan untuk tangannya sendiri. Motif terbentuk cepat, seolah ada yang menuntun dari dalam. Parang Jiwo. Belum setengah pola selesai, tangannya tiba-tiba bergerak sendiri, lebih cepat, lebih kasar. Berhenti, bisiknya. Namun jari-jarinya tak mau patuh. Canting itu panas, tapi bukan panas biasa, seperti menggigit kulit sampai tulang. Dari ujungnya menetes cairan merah, bukan malam. Pak Dharma menahan sakit, tetap mencoba melepaskan pegangan. Tiba-tiba, di belakangnya terdengar langkah kaki. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Saat kembali melihat kain, motifnya sudah berubah. Bukan parang lagi, melainkan gambar seorang pria terbaring, dada penuh pola batik. Wajahnya jelas. Bagas. Pak Dharma membeku. Jadi, kau yang mengambil nyawanya, bisiknya pada canting itu. Canting bergetar halus. Lalu terdengar suara, bukan dari luar, tapi langsung di kepalanya. 1 jiwa, belum cukup. Pak Dharma menjatuhkan canting itu. Ia mundur dari meja. Nafasnya memburu. Namun canting emas tersebut melayang pelan, berdiri tegak di udara. Ujungnya menunjuk ke arah pintu. Perlahan berbalik menunjuk ke dada Pak Dharma sendiri. Ia tertegun. "Tidak, aku pemilikmu." Suara itu kembali berbisik. Pemilik atau tumbal berikutnya? Seketika lampu padam. Ruang kerja tenggelam gelap. Dari dinding muncul bayangan tangan-tangan panjang seperti terbuat dari malam cair merayap mendekati Pak Dharma. Ia berteriak keras, membaca doa sekuatnya. Canting emas itu jatuh ke lantai dengan bunyi nyaring. Lampu menyala kembali. Semua bayangan hilang. Pak Dharma terengah, keringat dingin membasahi lehernya. Ia menatap canting di lantai lama sekali. Lalu ia sadar sesuatu. Telapak tangannya berdarah. Bukan luka gores, melainkan pola kecil seperti motif batik yang terukir dari dalam kulit. Ia cepat membungkus tangannya dengan kain. Perjanjian ini mulai menagih, gumamnya. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, pintu ruang kerja diketuk keras. Tok. Mandor Joyo masuk tergesa. "Pak, maaf ganggu, tapi ada kejadian lagi." Pak Dharma langsung berdiri. "Apalagi?" "Di ruang pengeringan, kain-kain bergerak sendiri dan..." Kalimatnya terhenti. Wajah Joyo pucat melihat meja pembatikan. Kain yang tadi digambar Pak Dharma kini berubah lagi.
motif baru muncul. Gambar dua pria saling berhadapan. Salah satunya Pak Dharma, satunya lagi Pak Wiryo. Di antara mereka ada sosok tinggi hitam tanpa wajah. Joyo berbisik gemetar. "Itu yang bangun dari segel ya, Pak?" Pak Dharma tak menjawab. Ia hanya menatap sosok hitam di kain itu, lalu berkata pelan, "Dia bukan bangun, dia dipanggil." "Dipanggil siapa?" Pak Dharma mengangkat canting emas dari lantai. Kilauannya kini lebih merah. Canting ini cuma alat, ada yang lebih besar yang menggerakkan. Angin tiba-tiba berhembus dari dalam ruangan tertutup. Kain di meja berkibar pelan. Dari motif sosok hitam itu menetes cairan gelap, jatuh ke lantai, lalu menghilang. Seolah sesuatu baru saja melewati batas dunia kain ke dunia nyata. Pak Dharma menatap ngeri. Ia berbisik sangat pelan, "Wiryo, kita terlambat." Bab 3 berakhir dengan kesadaran mengerikan. Canting emas bukan sekedar senjata santet, melainkan pintu. Dan pintu itu sudah mulai terbuka. Malam turun lebih cepat dari biasanya di pabrik batik milik Pak Wiryo. Sejak kejadian kain bermotif mata dan kematian penjaga, tempat itu tak lagi beroperasi normal. Banyak pekerja memilih berhenti, sisanya hanya datang saat siang. Namun malam itu, lampu di bangunan belakang justru menyala terang. Bangunan itu tertutup, jarang dibuka, bahkan mandor pun tak diizinkan masuk. Hanya Pak Wiryo yang memiliki kunci. Di dalam ruangan itu, udara terasa lembab dan dingin. Bau melati bercampur anyir darah memenuhi setiap sudut. Di tengah ruangan berdiri sebuah manekin pengantin perempuan. Tubuhnya dibalut kain batik putih keabu-abuan. Tapi jika diperhatikan, kain itu bukan kain biasa. Seratnya kasar, kusam, seperti kain kafan bekas pakai. Pak Wiryo berdiri di depannya, membawa mangkuk kecil berisi cairan merah kental. Tangannya bergetar saat mengoleskan cairan itu ke dahi manekin. "Maafkan aku, tapi ini satu-satunya cara," bisiknya. Ia lalu mengambil jarum canting besar, menusukkannya ke ujung kain di dada manekin. Saat jarum menembus kain, terdengar desahan pelan. Pak Wiryo membeku. Manekin itu bergerak sedikit. Ia menelan ludah, tapi tetap melanjutkan ritual. Bibirnya komat kamit membaca mantra Jawa kuno. Lilin di sekeliling ruangan menyala sendiri, apinya biru pucat. Angin berputar di dalam ruangan tertutup. Kain kafan yang membalut manekin perlahan berubah warna. Muncul motif batik merah dari dalam seratnya. Motif pengantin, lengkap, detail, hidup. Tiba-tiba kepala manekin miring pelan. Suara perempuan lirih terdengar. "Akhirnya, kau panggil aku lagi." Pak Wiryo mundur setengah langkah, wajahnya tegang. "Aku butuh bantuanmu." Manekin itu menoleh perlahan, meski tak punya mata. "Atau kau butuh kekuasaan lagi?" Pak Wiryo tak menjawab. Ia tahu makhluk yang ia bangkitkan bukan sekedar roh biasa. Ia adalah tumbal lama, istrinya sendiri. Puluhan tahun lalu, saat bisnisnya hampir bangkrut, ia melakukan ritual pengikat rezeki. Syaratnya satu, tumbal pengantin darah. Ia memilih orang terdekat demi ambisi. Dan kini, demi melawan santet Pak Dharma dan makhluk parang jiwo yang bangkit, ia memanggilnya kembali. "Kau istriku," kata Pak Wiryo pelan, "bantu aku sekali lagi." Manekin itu tertawa lirih, suara tawa yang berubah jadi tangisan panjang. "Istri atau korban?" Lilin bergetar keras. Dari bawah kain muncul tangan pucat, kurus, mencengkram udara. Pak Wiryo menahan diri agar tak lari.
Kau terikat ritual. Kau harus patuh. Beberapa detik hening, lalu suara itu berubah dingin. Baik, aku bantu. Kain kafan berkibar pelan meski tak ada angin. Motif pengantin di tubuhnya makin merah, seperti basah darah baru. Tiba-tiba pintu ruangan diketuk keras dari luar. Prak, prak. Pak Wiryo. Suara mandor panik. Pak Wiryo cepat menutup ritual, menaburkan abu hitam ke lantai. Manekin kembali diam seperti benda mati. Ia membuka pintu. Ada apa? Mandor itu pucat, napasnya terputus-putus. Di asrama pekerja, ada yang meninggal lagi, Pak. Pak Wiryo langsung menuju lokasi. Di kamar sempit, seorang pembatik perempuan terbaring kaku. Wajahnya damai, tapi tubuhnya dingin. Yang membuat semua bergidik, ia mengenakan kain pengantin batik, padahal tak ada yang memakaikannya. Di dadanya terlukis motif sama seperti manekin di ruang ritual. Pak Wiryo terdiam lama. Mandor berbisik, "Ini kiriman Pak Dharma ya, Pak?" Pak Wiryo menggeleng pelan. "Bukan." Ia menatap kain pengantin itu. Motifnya masih bergerak halus, seperti bernafas. Ia sadar sesuatu. Ritual tadi sudah memakan korban pertama. Ia kembali ke ruang terlarang. Saat pintu dibuka, manekin itu sudah berdiri, tidak lagi di tempat semula. Kepalanya menghadap pintu seolah menunggu. Kain kafannya kini lebih merah. Suara perempuan itu berbisik lembut. 1 jiwa sebagai mahar kebangkitan. Pak Wiryo menggenggam tangan. "Kau janji membantuku, bukan membunuh sembarang orang." Manekin itu tertawa kecil. "Perang santet butuh tumbal. Kau sudah tahu aturannya sejak dulu." Pak Wiryo terdiam. Ia tak bisa membantah. Lalu suara itu melanjutkan, "Aku akan membunuh lawanmu, tapi sebagai gantinya, setiap malam aku ambil 1 dari pabrikmu." Pak Wiryo menatap tajam. Tidak. Kain kafan berkibar keras. Lampu padam sesaat. Saat menyala kembali, wajah pengantin itu sudah sangat dekat di hadapannya, meski tadi berdiri jauh. "Kau tak punya pilihan, suamiku." Pak Wiryo mundur, napasnya berat. Di luar, angin malam tiba-tiba membawa bau melati lebih pekat. Dari kejauhan terdengar suara perempuan menangis, banyak bersahut-sahutan. Ia sadar sesuatu yang lebih mengerikan. Ia bukan membangkitkan 1 arwah, melainkan seluruh tumbal pengantin yang pernah dipakai dalam ritual pengikat rejeki keluarganya. Bab 4 berakhir dengan 1 kenyataan pahit. Untuk melawan santet lawan, Pak Wiryo justru membuka pintu bagi pasukan arwah yang dulu ia korbankan sendiri. Dan mereka datang bukan hanya untuk membantu, melainkan juga menagih balas. Langit desa Girilaya memerah saat senja, seolah matahari tenggelam di lautan darah. Angin berembus pelan membawa bau malam, tanah basah, dan sesuatu yang lebih busuk, seperti kain lama yang disimpan bersama mayat. Sejak kemunculan pengantin kain kafan dan bangkitnya canting emas, suasana kota berubah. Pekerja batik jatuh sakit tanpa sebab. Beberapa kesurupan saat memegang kain. Motif parang jiwo mulai muncul sendiri di banyak tempat, bahkan di tembok rumah warga. Di tengah kekacauan itu, Pak Wiryo menerima sebuah kiriman. Sebuah peti kayu hitam tanpa pengirim. Ia membukanya di ruang kerjanya dengan waspada. Di dalamnya hanya ada selembar kain putih dan sepucuk surat pendek. Tulisan tangan Pak Dharma. "Kita akhiri dengan cara lama. Buat 1 motif terakhir. Siapa selesai duluan, dia yang bertahan." Pak Wiryo membaca berulang. Ia paham maksudnya. Ini bukan lumba biasa, melainkan adu santet tingkat akhir. Ritual kuno yang hanya dilakukan pembatik ilmu hitam. Motif yang dibuat bukan sekedar gambar, tapi penentu hidup mati pembuatnya dan lawannya. Pak Wiryo menatap kain putih itu lama. "Kau ingin perang terbuka, Dharma?" gumamnya.
Ia memanggil mandornya. Siapkan ruang produksi utama. Kosongkan semuanya malam ini. Mandor ragu. Pak, pekerja sudah takut. Ini perintah. Malamnya, ruang produksi hanya diterangi puluhan lilin. Semua mesin dimatikan. Kain panjang putih dibentangkan di lantai, seperti kain kafan raksasa. Pak Wiryo duduk bersila di ujung kain, membawa canting besi hitam miliknya, warisan leluhur. Dari sudut ruangan, manekin pengantin kafan berdiri mengawasi. Diam, tapi terasa hidup. Pak Wiryo mulai mencelupkan canting ke malam, namun cairannya tak lagi coklat, merah tua. Ia mulai menggambar. Garis pertama membentuk parang, lalu sulur, lalu lingkaran seperti mata. Setiap goresan membuat lilin bergetar. Angin masuk tanpa membuka pintu. Di sisi lain desa, di pabriknya sendiri, Pak Dharma melakukan hal sama. Ia duduk di ruang pembatikan tua, memakai canting emas terkutuk. Di belakangnya, bayangan sosok hitam dari kain motif sebelumnya berdiri, mengawasi dalam diam. 2 bos batik, 2 ritual, 1 tujuan, motif penentu takdir. Kembali ke pabrik Pak Wiryo. Keringatnya menetes saat motif makin rumit. Tiba-tiba dari kain terdengar bisikan, "Gambarlah kematian lawanmu." Pak Wiryo menahan diri, tetap fokus, namun tangannya mulai bergerak sendiri. Cantingnya menarik garis membentuk sosok pria terbakar, dadanya penuh motif batik. Wajahnya jelas. "Pak Dharma." Pak Wiryo tertegun. "Jadi ini yang kau inginkan?" Belum selesai ia bicara, dari arah pengantin kafan terdengar tawa lirih. Setiap motif adalah ramalan. Pak Wiryo menoleh. "Kau yang menggerakkan tanganku?" "Bukan, kain itu sendiri." Tiba-tiba kain panjang di lantai bergelombang seperti lautan. Motif yang sudah jadi bergerak, berubah, bertambah sendiri. Kini muncul gambar baru. Seorang pengantin perempuan berdiri di antara 2 pria yang saling menyerang. Pak Wiryo membeku. Wajah pengantin itu, istrinya. Belum sempat ia mencerna, lilin padam setengahnya. Udara berubah dingin menusuk. Suara bisikan memenuhi ruangan. Motif terakhir menentukan siapa jadi korban abadi. Sementara itu di pabrik Pak Dharma, canting emasnya bergerak liar tanpa bisa dihentikan. Motif yang terbentuk bukan hanya Pak Wiryo, tapi juga dirinya sendiri. Ia melihat gambarnya terbaring, tubuhnya membatu jadi kain. Pak Dharma menggertakkan gigi. "Jadi kita sama-sama ditakdirkan mati." Sosok hitam di belakangnya berbisik, "Tidak mati, dijadikan motif." Pak Dharma menoleh cepat. "Apa maksudmu?" "Kalian bukan pembuat lagi, kalian bahan." Kembali ke pabrik Pak Wiryo. Motif di kain kini hampir penuh. 2 bos batik saling berhadapan, diikat sulur parang hidup. Di atas mereka, sosok besar tanpa wajah membentang seperti dewa kain. Pak Wiryo berbisik gemetar. "Ini bukan gambarku." Pengantin kafan mendekat pelan. "Ini takdir perang santet kalian sejak dulu." Pak Wiryo menatap kain itu dengan ngeri. "Kalau motif ini selesai, apa yang terjadi?" Pengantin itu menjawab pelan. "Salah satu dari kalian akan hidup." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih dingin. "Lalu satu lagi terperangkap selamanya di dalam motif, jadi penjaga santet parang jiwo." Pak Wiryo menggenggam tangan. Ia sadar sekarang, perang ini bukan soal bisnis, bukan juga balas dendam, melainkan ritual lama yang memang menunggu untuk diselesaikan. Kain di lantai bergetar makin kuat. Dari permukaannya mulai muncul tangan-tangan kain mencoba keluar. Di kejauhan terdengar suara petir bersamaan dari 2 arah pabrik, tanda bahwa 2 motif hampir selesai bersamaan. Bab 5 berakhir dengan satu ketakutan besar. Motif terakhir sudah hampir lengkap, dan saat garis penutup ditarik, takdir siapa jadi manusia dan siapa jadi kain abadi akan ditentukan selamanya. Hujan turun deras menjelang tengah malam, menampar atap pabrik seperti ribuan jari mengetuk bersamaan. Di dalam ruang produksi, Pak Wiryo masih duduk kaku di depan kain motif terakhirnya yang hampir selesai. Garis penutup belum ia tarik, bukan karena ragu, tapi karena sesuatu menahannya. Sejak beberapa menit lalu,
Kain itu tak lagi bergerak liar, justru terlalu tenang, seolah menunggu sesuatu datang. Di belakangnya, pengantin kafan berdiri tanpa suara. Tiba-tiba, pintu ruang produksi terbuka sendiri. Angin masuk kencang, memadamkan setengah lilin. Sosok tua melangkah masuk pelan, membawa tongkat kayu berukir. Jubahnya hitam lusuh, rambutnya putih panjang, wajahnya keriput, tapi matanya tajam menyala. Pak Wiryo langsung berdiri. "Kau," orang tua itu tersenyum tipis. "Lama tak bertemu, Wiryo." Pengantin kafan mendesis pelan, mundur setengah langkah. Pak Wiryo menatap tajam. "Kenapa kau datang sekarang, Ki?" Dukun tua itu berjalan mengelilingi kain di lantai, memperhatikan motifnya dengan puas. Karena ritualnya hampir selesai, Pak Wiryo mengepalkan tangan. "Aku tak memanggilmu." Dukun itu tertawa kecil. "Kau tak perlu memanggil, aku yang menunggu saat ini sejak lama." Suasana ruangan berubah menekan. Pak Wiryo sadar sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. "Dharma juga memakai jasamu?" Dukun itu berhenti melangkah. Senyumnya melebar, bukan hanya sekarang. Hening beberapa detik, lalu ia berkata pelan, "Aku dukun keluargamu dan juga keluarganya." Pak Wiryo membeku. "Tidak mungkin." "Kenapa tidak? Kalian berdua datang kepadaku puluhan tahun lalu, meminta ilmu, minta pengikat rejeki, minta santet pemusnah." Pak Wiryo teringat masa mudanya. Ia memang pernah belajar ilmu hitam dari seseorang, tapi tak pernah tahu orang sama juga melatih Pak Dharma. Jadi selama ini, gumamnya, "Ya, potong sang dukun. Aku yang memberi canting emas ke Dharma. Aku juga yang memberimu ritual pengantin kafan." Pengantin di belakang Pak Wiryo bergetar pelan, seperti marah. Pak Wiryo menatap tajam. "Kau mengadu kami?" Dukun itu tertawa keras, suaranya menggema aneh. "Bukan mengadu, memelihara." "Apa maksudmu?" Dukun itu mengetuk kain motif terakhir dengan tongkatnya. Motif di permukaan langsung bergerak hidup. Ilmu santet batik tak bisa hidup tanpa dendam besar, tanpa perang kekuatannya melemah. Pak Wiryo mulai paham dan makin ngeri. "Kau sengaja membuat kami bermusuhan supaya santet ini terus ada." "Bukan sengaja, memang harus begitu." Petir menyambar keras di luar. Dukun itu melanjutkan, "Parang jiwo bukan sekadar motif, itu segel penjara makhluk santet kuno. Tapi segel butuh energi kebencian pembuatnya agar tetap kuat." Pak Wiryo menelan ludah. "Jadi saat kami perang, segelnya menguat tapi sekaligus memberi makan makhluk di dalamnya." Pak Wiryo mundur satu langkah. "Gila!" Dukun itu menatap tajam. "Dan sekarang segel hampir terbuka penuh karena kalian membuat ritual motif terakhir." Tiba-tiba, kain di lantai bergetar keras. Dari permukaannya muncul wajah sosok hitam tanpa mata. Pak Wiryo gemetar. "Kalau terbuka, apa yang terjadi?" Dukun itu menjawab tenang. "Dia bangkit, jadi penguasa santet batik, dan butuh 2 penjaga abadi." Pak Wiryo langsung mengerti. "Aku dan Dharma." Dukun itu tersenyum puas. "Tepat." Pengantin kafan maju, suaranya melengking marah. "Kau menipu kami semua." Dukun itu menoleh. "Termasuk kau, pengantin tumbal. Kau pun kubangkitkan lagi hanya sebagai alat perang." Roh pengantin menjerit, kainnya berkibar liar. Namun dukun itu hanya mengangkat tangan. Dalam sekejap, pengantin itu membeku tak bisa bergerak. Pak Wiryo berteriak marah, "Lepaskan dia!" Dukun itu mendekat. "Tenang saja, semua sudah diatur." Ia menunjuk kain motif. "Begitu garis terakhir ditarik, kalian berdua akan diserap ke dalamnya." Pak Wiryo menggeretakkan gigi. "Kalau aku menghentikannya." Dukun itu tersenyum dingin. "Kau terlambat." Di saat yang sama, di pabriknya, Pak Dharma juga didatangi dukun yang sama dalam wujud bayangan. 2 ritual, 1 pengendali. Kembali ke ruang Pak Wiryo, kain tiba-tiba menarik canting dari tangannya sendiri.
melayang, siap menarik garis penutup. Pak Wiryo mencoba merebutnya, namun tongkat dukun menahan tubuhnya seperti dipaku udara. "Jangan dilawan," bisik sang dukun. "Takdirmu sudah ditenun sejak kau mulai belajar santet." Canting itu perlahan mendekat kain. Tinggal satu garis lagi. Dari dalam motif terdengar suara berat. 2 jiwa untuk 1 kebangkitan. Pak Wiryo berteriak marah, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia sadar sekarang, perang santet antar bos batik bukan konflik pribadi, melainkan ritual besar yang sengaja dipelihara sang dukun selama puluhan tahun. Bab 6 berakhir di detik paling menegangkan. Canting penutup hampir menyentuh kain, segel parang jiwo hampir terbuka, dan 2 pewaris batik santet tinggal selangkah lagi menjadi penjaga abadi di dalam motif kutukan. Petir menyambar tanpa henti di langit Girilaya. Malam terasa berat, seolah udara dipenuhi amarah yang menunggu meledak. Di 2 pabrik batik terbesar desa itu, ritual motif terakhir hampir selesai, dan segel parang jiwo tinggal selapis lagi terbuka. Namun di tengah ketegangan itu, sesuatu yang jauh lebih tua mulai bangkit. Sesuatu yang bahkan tidak direncanakan sang dukun. Di pabrik milik Pak Dharma, tanah halaman tiba-tiba retak halus. Awalnya hanya garis kecil, tapi perlahan melebar seperti luka yang menganga. Penjaga malam yang berjaga sendirian mendengar suara dari bawah tanah. Ketuk, ketuk. Ia menunduk, bingung. Suara itu seperti seseorang mengetuk peti dari dalam bumi. Belum sempat ia lari, tanah di depannya amblas. Tangan pucat muncul, kurus, terbungkus sisa kain batik lapuk. Lalu, satu persatu, puluhan tangan lain menyembul. Penjaga itu menjerit keras sebelum pingsan. Tak lama, tubuh-tubuh pembatik tua bangkit dari dalam tanah. Mata mereka kosong, kulitnya abu-abu. Namun di sekujur tubuh terukir motif batik kuno yang tak dikenal zaman sekarang. Mereka berjalan kaku menuju bangunan pabrik. Di dalam, Pak Dharma masih berusaha menahan canting emas yang melayang hendak menutup motif terakhir. Bayangan dukun mengikat tubuhnya tak kasat mata. "Kau tak bisa melawan," bisik sosok itu. Tiba-tiba lantai bergetar, dinding retak, suara gesekan banyak kaki terdengar dari luar. Pak Dharma menoleh ke pintu yang terbuka perlahan. Puluhan mayat pembatik tua berdiri di sana. Kain lusuh mereka sama dengan motif di tubuhnya, motif zaman kolonial. Pak Dharma membelalak. "Kalian?" Salah satu mayat melangkah maju, rahangnya kaku, tapi suara keluar jelas. "Tanah ini milik kami." Dukun di belakang Pak Dharma ikut terdiam. "Siapa kalian?" tanyanya tajam. Mayat itu menjawab, "Kami pembatik yang dikubur hidup-hidup di bawah pabrik ini ratusan tahun lalu." Pak Dharma gemetar. Ia memang pernah dengar cerita lama bahwa tanah pabriknya bekas kuburan pekerja paksa era kolonial. Namun ia tak pernah percaya. Mayat itu melanjutkan, "Kami diikat dalam motif santet, dipaksa membatik sampai mati." Tubuh mereka mulai memancarkan cahaya merah dari motif di kulit. "Kami bangun bukan untuk membantu kalian, tapi menuntut balas pada semua pewaris industri darah ini." Dukun mengangkat tongkatnya. "Kembali ke tanah kalian, ritualku lebih tinggi dari kutukan kalian." Namun salah satu mayat menunjuk kain motif terakhir. "Segel parang jiwo dibangun dari jiwa kami juga. Tanpa kami, tak ada santet batik." Tongkat dukun bergetar. Untuk pertama kalinya, wajahnya tegang. Sementara itu di pabrik Pak Wiryo, kejadian sama terjadi. Tanah di ruang produksi retak. Dari bawah lantai muncul sosok pembatik tua perempuan membawa canting patah. Pengantin kafan yang tadi dibekukan tiba-tiba bebas, mundur ketakutan. Pak Wiryo yang masih terikat tak kasat mata melihat mereka bangkit satu persatu. Puluhan, lalu ratusan bayangan memenuhi ruangan. Salah satu roh mendekat. "Kalian meneruskan usaha di atas tulang kami." Pak Wiryo berbisik, "Aku tak tahu." Tak peduli tahu atau tidak, darah tetap darah. Kain motif terakhir bergetar hebat. Dari dalamnya, sosok hitam parang jiwo mencoba keluar,
tapi terhalang cahaya merah dari roh-roh pembatik. Dukun yang tadi percaya diri kini terlihat gusar. Aku yang membangkitkan kalian dulu, kalian harus patuh. Salah satu roh tertawa pahit. Dulu kami budak, sekarang kami bebas. Mereka mulai merobek kain motif dari dua sisi dunia, di pabrik Wiryo dan Dharma secara bersamaan meski terpisah jarak. Segel parang jiwo bergetar hebat. Makhluk di dalamnya mengaum marah. "Jangan hentikan!" Dukun berteriak. "Kalau segel rusak, semuanya hancur." Salah satu roh menjawab dingin. "Lebih baik hancur daripada santet ini terus hidup." Kain mulai merobek sedikit. Darah hitam menyembur dari celahnya. Pak Wiryo dan Pak Dharma sama-sama merasakan tubuh mereka tertarik ke dalam kain, lalu berhenti saat robekan melebar. Untuk sesaat mereka selamat, namun konsekuensinya lebih mengerikan. Retakan di kain berubah menjadi pintu gelap. Dari dalamnya, tangan raksasa parang jiwo setengah keluar mencoba menembus dunia nyata. Roh-roh pembatik menahannya bersama. Pertarungan antara kutukan lama dan santet kuno terjadi di dua pabrik sekaligus. Petir menyambar tanpa henti. Angin memutar seperti badai kecil di dalam bangunan. Pak Wiryo berteriak pada roh-roh itu. "Kalau segelnya hancur, makhluk itu bebas." Salah satu roh menoleh. "Karena itu, kami butuh kalian berdua." Pak Dharma yang merasakan hal sama di tempatnya membalas. "Untuk apa?" Jawaban roh itu menggema di dua tempat. "Kalian pewaris ilmu, hanya darah kalian yang bisa menutup segel selama-lamanya." Bab 7 berakhir di ambang pilihan paling kelam. Bukan lagi soal siapa menang perang santet, melainkan siapa yang harus berkorban, agar kutukan batik berdarah yang diwariskan ratusan tahun bisa dihentikan untuk selama-lamanya. Badai yang melanda Girilaya belum mereda. Angin berputar di antara dua pabrik batik, membawa serpihan kain, abu, dan bau darah yang semakin pekat. Retakan pada motif terakhir kini berubah seperti gerbang gelap, setengah terbuka, setengah tertahan. Di kedua sisi, roh-roh pembatik kuno menahan tangan raksasa parang jiwo yang mencoba keluar. Mereka menjerit, tapi tetap bertahan. Di pabrik Pak Wiryo, tubuhnya masih terikat kekuatan dukun. Namun ikatan itu mulai melemah karena segel terguncang. Roh pembatik perempuan yang memegang canting patah mengikat. "Dengar, waktumu sedikit." Pak Wiryo terengah. "Apa yang harus kulakukan?" "Tutup segel dengan darah pewaris. Bukan darah korban, tapi darah penguasa santet." Pak Wiryo menoleh ke kain robek yang berdenyut seperti jantung. "Kalau aku lakukan, apa aku mati?" Roh itu tak langsung menjawab. Beberapa detik sunyi, lalu ia berkata pelan, "Bukan mati, tapi terikat selamanya menjaga segel." Pak Wiryo menutup mata sesaat. Di sisi lain desa, Pak Dharma mendapat penjelasan sama dari roh pembatik pria yang wajahnya penuh luka bakar malam. "Jadi salah satu dari kami harus masuk ke dalam motif?" tanya Pak Dharma. Roh itu menggeleng. "Bukan salah satu, tapi dua." Pak Dharma membeku. "Kenapa harus dua?" "Karena segel parang jiwo dibuat dari dua aliran ilmu, garis keluargamu dan Wiryo." Makhluk di balik segel mengaum keras membuat seluruh bangunan bergetar. Waktu mereka hampir habis. Kembali ke pabrik Pak Wiryo. Dukun tua masih berusaha menahan situasi, tapi wajahnya tak lagi setenang tadi. "Kalian bodoh!" bentaknya pada roh-roh. "Kalau dua pewaris masuk, ilmu santet batik akan lenyap." Salah satu roh menjawab dingin, "Itu yang kami inginkan." Pak Wiryo menatap dukun itu tajam. "Jadi selama ini kau cuma memelihara kutukan supaya ilmumu hidup?" Dukun itu tak menyangkal. "Ilmu ini warisan agung. Tanpa perang kalian, dunia santet batik akan mati." Pak Wiryo tertawa pahit. Justru itu yang harus dihentikan. Ia menoleh ke pengantin kafan di sudut ruangan. Roh istrinya itu menatapnya dalam diam. "Kau juga terikat kalau segel ditutup," kata Pak Wiryo pelan. Pengantin itu mendekat. "Aku sudah mati sejak kau jadikan tumbal. Terikat atau tidak, tak ada bedanya." Pak Wiryo menunduk sesaat. "Maafkan aku." Untuk pertama kalinya, suara roh itu melembut. "Kalau kau masuk segel, aku akan menjagamu dari luar." Di saat bersamaan, Pak Dharma berdiri di depan robekan motif di pabriknya. Canting emas melayang di sampingnya. Ia menggenggamnya erat, meski tangannya berdarah.
Aku ikut masuk kalau itu satu-satunya cara, katanya tegas. Roh pembatik mengangguk. Cepat, sebelum segel hancur total. Kedua pabrik kini terhubung oleh pusaran hitam di langit, seolah dua pintu menuju ruang yang sama. Pak Wiryo dan Pak Dharma yang selama 20 tahun bermusuhan, kini melihat bayangan satu sama lain di permukaan motif robek itu. Mereka saling tatap, untuk pertama kalinya tanpa amarah. Pak Dharma bicara lebih dulu. Kita sama-sama ditipu. Pak Wiryo mengangguk, dan sama-sama harus menutupnya. Beberapa detik hening, lalu Pak Dharma tersenyum tipis. Kalau masuk sana, tak ada jalan keluar. Pak Wiryo menjawab tenang, setidaknya perang kita selesai. Mereka mengangkat canting masing-masing, emas dan besi hitam. Roh-roh pembatik mengelilingi robekan segel menahan tangan raksasa Parang Jiwo yang makin keluar. Sekarang, teriak mereka bersamaan. Pak Wiryo dan Pak Dharma menusukkan canting ke telapak tangan sendiri. Darah menetes ke kain segel. Motif langsung menyala merah terang. Gerbang hitam bergetar hebat. Makhluk di dalamnya menggaum arah. Jangan kunci aku. Namun dua pewaris itu melangkah maju bersamaan. Sebelum masuk, Pak Dharma berkata pelan, maaf atas semua yang kita lakukan dulu. Pak Wiryo mengangguk. Sama. Mereka melompat ke dalam robekan motif. Sekejap, tubuh mereka berubah jadi serat kain, menyatu dalam pola segel. Cahaya merah meledak besar. Tangan raksasa Parang Jiwo terpental masuk kembali. Robekan menutup perlahan. Roh-roh pembatik menekan sisa celah sampai benar-benar tertutup. Segel kembali utuh, namun kini berbeda. Di permukaan motif muncul dua sosok baru. Pak Wiryo dan Pak Dharma berdiri saling membelakangi menjadi penjaga abadi pintu santet. Badai langsung berhenti. Langit kembali gelap tenang. Semua roh pembatik mulai memudar. Tugas mereka selesai. Pengantin kafan berdiri paling akhir menatap motif tempat suaminya terperangkap. Ia berbisik lirih, aku menunggumu sampai segel ini hancur oleh waktu. Bab 8 berakhir dengan pengorbanan dua musuh bebuyutan. Perang santet selesai, segel Parang Jiwo tertutup kembali. Namun dua pewaris batik kini bukan manusia lagi, melainkan motif hidup yang menjaga kutukan agar tak pernah bangkit kembali. Fajar pertama setelah badai datang dengan sunyi yang aneh. Desa Girilaya kembali terang, namun suasananya berbeda. Tak ada lagi angin berbau darah. Tak terdengar bisikan di antara kain. Dan pabrik batik yang semalam porak-poranda kini berdiri diam seperti tempat yang telah ditinggalkan roh. Orang-orang mulai berani keluar rumah. Mereka menemukan dua pabrik itu kosong. Tak ada Pak Wiryo, tak ada Pak Dharma. Yang tersisa hanya satu hal yang membuat bulu kuduk berdiri. Di masing-masing ruang produksi terbentang selembar kain batik raksasa yang belum pernah ada sebelumnya. Motifnya sama. Dua pria berdiri saling membelakangi, memegang canting, diikat sulur parang hidup. Di belakang mereka, samar terlihat bayangan hitam terkunci rapat dalam lingkaran segel. Tak ada yang berani menyentuhnya. Mandor Joyo datang bersama beberapa warga. Wajahnya masih pucat sejak kejadian malam sebelumnya. Ia mendekati kain itu pelan. Ini Pak Dharma, bisiknya saat melihat salah satu wajah di motif. Seorang warga menunjuk sisi lain. Yang ini Pak Wiryo. Suasana langsung hening. Tak perlu penjelasan panjang. Semua mengerti bahwa dua bos batik itu telah hilang dan entah bagaimana berubah menjadi bagian dari kain tersebut. Hari-hari berlalu. Kedua pabrik resmi ditutup. Tak ada yang berani melanjutkan usaha di tanah itu. Mesin-mesin dibiarkan berkarat, pewarna mengering, dan ruang pembatikan berubah jadi bangunan kosong. Namun, kain motif terakhir tidak pernah dipindahkan. Anehnya, kain di dua pabrik itu seperti terhubung. Setiap kali salah satu disentuh, yang lain ikut bergetar. Warga akhirnya sepakat menutup kedua ruang itu rapat-rapat. Hanya sesepuh desa yang boleh masuk untuk ritual penjagaan. Suatu malam, beberapa bulan setelah kejadian, Joyo yang ditugaskan mengganti sesaji masuk ke ruang motif Pak Dharma sendirian. Ia membawa bunga melati dan dupa. Saat pintu dibuka, udara dingin langsung menyambut. Ia menaruh sesaji di depan kain, lalu menunduk hormat. "Tuan, kami jaga pabrik ini baik-baik," ucapnya lirih. Saat ia hendak keluar, ia mendengar suara. Pelan,
seperti kain digesek. Joyo menoleh. Motif di kain bergerak sangat halus. Sosok Pak Dharma dalam motif mengangkat kepala sedikit. Joyo membeku. Bibir motif itu tak bergerak, tapi suara terdengar jelas di kepalanya. "Segel masih kuat?" Joyo gemetar. Kuat, Tuan." Beberapa detik hening. Lalu suara lain muncul, lebih berat. "Bagus." Ia sadar itu suara Pak Wiryo meski berada di pabrik berbeda. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Apakah kalian kesakitan di sana?" tanya Joyo nekat. Motif itu diam lama. Lalu Pak Dharma menjawab, "Bukan sakit, hanya sunyi." Pak Wiryo menambahkan, "Tapi lebih baik sunyi daripada makhluk itu bebas." Joyo menunduk dalam-dalam. Tuan berdua pahlawan desa ini. Motif itu tak menjawab lagi, namun sebelum Joyo keluar, suara terakhir terdengar. "Kalau suatu hari motif ini retak, bakarlah pabrik ini sampai habis. Jangan biarkan santet batik hidup lagi." Joyo mengangguk, meski tahu mereka tak bisa melihatnya. Tahun-tahun berlalu, generasi berganti. Cerita perang santet antar bos batik berubah jadi legenda yang hanya diceritakan orang tua pada malam tertentu. Namun, pabrik itu tetap berdiri kosong. Tak ada yang berani membeli, apalagi membuka usaha baru di sana. Beberapa pemburu konten horor pernah mencoba masuk diam-diam. Sebagian keluar sambil menangis. Sebagian lagi mengaku melihat dua pria berdiri di dalam kain, menatap mereka tanpa berkedip. Suatu malam, puluhan tahun kemudian, seorang cucu jauh Pak Dharma nekat membuka segel ruang motif karena ingin menjual tanah pabrik. Ia masuk sendirian membawa senter. Kain itu masih utuh, namun saat cahaya senter menyinari motif, ia melihat retakan kecil di lingkar segel belakang dua sosok penjaga. Sangat kecil, tapi nyata. Ia mendekat tanpa sadar. Tiba-tiba seluruh kain bergetar. Suara dua pria menggema bersamaan, "Jangan dekat!" Pemuda itu jatuh terduduk ketakutan. Retakan di segel mengeluarkan asap hitam tipis. Dari dalamnya terdengar bisikan lama yang pernah mengisi besa. "Aku masih di sini." Sekejap kemudian, dua sosok dalam motif bergerak. Pak Wiryo dan Pak Dharma berdiri lebih tegak, menekan retakan dengan tangan kain mereka. Retakan itu menutup lagi perlahan. Pemuda itu lari keluar sambil menjerit. Keesokan harinya, ia membatalkan niat menjual tanah. Sejak saat itu, ruang motif dijaga lebih ketat. Legenda Girilaya pun memiliki akhir yang tak pernah benar-benar selesai. Dua musuh yang mengorbankan diri, kini berdiri berdampingan sebagai penjaga kutukan. Mereka tak hidup, tapi juga tak mati. Mereka tak bisa berbicara, kecuali saat segel terancam. Dan jauh di dalam motif Parangjiwo, makhluk santet kuno itu masih menunggu. Menunggu dendam baru, menunggu perang baru, menunggu hari ketika penjaga kain itu melemah oleh waktu. Namun, selama motif terakhir itu masih utuh, Pak Wiryo dan Pak Dharma akan tetap berjaga, menjadi penghalang terakhir antara dunia manusia dan teror santet batik yang haus jiwa.